Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi jama'a alaina fi kulliyah sab'ah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatul muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wa mursalin wa ila azmina rusul khususan ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyina hidayah bil abbas balik fi makan alaihi salam wa ila hadrati sa'ir sadatina subyatin hafikin wal awliya sholihin wal ulama al amilin aina makan min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya tisatil ladina balagutina fi qadatina Indonesia qaddasallahu sirahum wa usulihim wa furuhihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli millatihim wal amilina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal arda ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal munabata wal istiqamata ala syari'atul gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya wa tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa juddatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabbatil jihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna syarra hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudus dan iradah serta idenya,
pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaful zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kuliah Sabtu malam Ahad. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah halaqah zikir kita, dengan wasilah kuliah Sabah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kelak kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, mari kita lanjutkan kajian kita, tafakur kita, mutolaah kita, diskusi kita pada malam hari ini yang masih melanjutkan materi pendekatan diri, ya. Temanya pendekatan diri. Ya. Faslun fi bayanil kurubat. Kemarin sudah kita bahas beberapa pertemuan. Kita ulang aja bacanya biar tambah lancar ya. Saya bacakan. Kemudian nanti kita kaji bersama. Simak yang sudah ada makalahnya. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil kurubat. Syahadatul insani fi ma'rifatid dayyan wa ta'atir rahman bi fi'li ma amarahu fi sirri wal i'lan. Wa taraka ma naha anhu minal kufri wal fusuki wal isyan mimma yata'allaqu bil qulubi wal abdan. Tanabda'u bi islahil qulubi fa inaha manba'u kulli ihsanin wa kulli ismin wa udwan. Fa inal qalba idza salaha bil ma'rifati wal iman salahal jasadu kulluhu bit ta'ati wal ihsan. Wa iza fasadal qalbu bil jahli wal kufran fasadal jasadu kulluhu bil ma'asi wat tughyan. Wa salahul qulubi darbani akhaduhuma qasirun kal ma'rifati wal ikon wasani muta'adun ka iradatil judi wal ihsan.
Wa salahil atsadi dorbani. Ahaduhuma qasirun karuku'i wa sujud. Wasani muta'adun kal afwi wal jud. Wa fasadul qulubi dorbani. Ahaduhuma qasirun ya. Kasaki was sirki. Wasani muta'adun ka iradatil bagi wal udwan. Wa fasadul abdani dorban. Ahaduhuma qasirun ka tarkil ibadatil qasirah. Wasani muta'adun kan nami mati wal buhtan. Artinya sa'adatul insani, kebahagiaan manusia, fi ma'rifati dayyan, dengan mengenal Tuhan. Jadi udah kita ulang, orang bahagia itu apabila dia mengenal Tuhan. Sehebat apapun kalau orang itu nggak kenal Tuhannya nggak akan bahagia, karena dia akan mempertuhankan macam-macam. Dan dia nggak akan mendapatkan kebahagiaan walaupun hidupnya enak dan senang. Ya. Kalau kebahagiaan itu nikmat. Bahagia itu nikmat. Nikmat dan bahagia itu nggak ada di dunia. Di dunia ini yang ada enak dan senang. Makanya sesenang-senangnya orang di dunia mesti ada susah, ngalamin susah. Seenak-enaknya orang di dunia mesti ngalami tidak enak. Tapi kalau di akhirat itu nikmat, karena dia kekal abadi. Bahagia kekal abadi akhirat. Nah ini jadi masalah, udah tahu akhirat apa belum? Nah, itu ya kan. Jadi orang enak belum tentu nikmat. Enaknya di dunia, wah kelihatannya itu orang enak, padahal dia nggak bisa menikmati. Banyak makanan enak, nggak enak makan. Ada? Ada apa banyak? Di mana? Rumah sakit. Lu makan pakai ayam itu kan harusnya enak. Di rumah sakit itu nggak enak. Buah-buahan macam-macam disiapkan, enak-enak itu, ya kan? Kadang-kadang mobilnya mewah-mewah, duitnya juga banyak-banyak, enggak enak. Senang, orang senang itu kita kadang-kadang ketipu ya. Atau di metropolitan ini kan udah nggak asing. Kalau kita lihat kehidupan Jakarta di kota, banyak kehidupan yang penuh dengan kebiar ya, kebiar itu. Itu kadang-kadang orang duitnya banyak, rumahnya bagus, pakai AC. Itu kadang-kadang tengah malam masih keluyuran di mana-mana, di bar, di dugem dan lain sebagainya. Kita melihat kan itu orang senang, duitnya banyak, ya kan? Wah itu orang senang. Padahal kalau kita lihat itu orang nggak senang. Dia di rumah itu nggak senang. Kalau dia senang di rumah, anteng lah di rumah itu. Orang kalau di rumah senang, anteng lah, nggak pengen loh, di rumah senang kok. Di rumah macam-macam, nanti dia nggak senang. Jadi dia itu orang nggak senang, dia pergi baru mencari kesenangan. Aslinya bukan orang senang itu. Dan sekilas itu kadang-kadang saya cuma ada yang mabuk-mabukan, ada apa ya kan, malah pulang celoyongan jalan. Nggak enak, dunia itu kayak begitu. Banyak di dunia itu hanya ada enak tapi nggak ada nikmat. Ada senang tapi nggak ada bahagia. Kenapa? Bahagia itu ketika orang mengenal Tuhannya. Kita bisa nggak itu di dunia ketemu Tuhan itu? Malah kadang-kadang orang mempertuhankan hawa nafsu, mempertuhankan harta, mempertuhankan pangkat, mempertuhankan macam-macam, dibela-belain. Karena dia nggak bisa menemukan Tuhan.
Nggak bisa. Bahkan kalau mungkin Ramadan sering disampaikan ya, bahwa orang yang berpuasa itu mendapat 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika berbuka. Pernah dengar ya? Kegembiraan kedua ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Berjumpa dengan Tuhannya. Itu sering hadis-hadis itu disampaikan kalau Ramadan. Terus pertanyaannya sekarang, ketika Ramadan, monggo Pak. Iya. Ketika Ramadan yang dilakukan orang puasa, apa coba kira-kira? Kita berpikir aja, nyantai. Ketika kemarin Ramadan yang dilakukan apa itu? Nah, aku tak sambil silol, biar agak nyantai. Kita nggak nulis dulu, nanti kalau mau nulis baru berdiri. Loh, kenapa kamu memandangku seperti itu? Bukan menjawab. Loh, udah berapa kali puasa Ramadan? 5 kali, 6 kali, 10 kali mungkin lebih ya. Kalau lihat usia, kan balik itu standarnya 15 tahun. Kalau sekarang umurnya udah 35. 22. Hah? 22. Nah, minimal udah 7 kali puasa dong. Kan sudah wajib. Apa yang dilakukan waktu puasa? Nahan lapar dan haus. Iya, terus? Nahan hawa nafsu. Iya. Iya. Terus apa lagi? Nggak nunggu maghrib. Hah? Nunggu apa? Maghrib. Terus maghrib yang dilakukan apa? Bukanya pakai apa? Hah? Bukan. Berbuka. Iya. Nungguin buka. Terus sebelum berbuka nyari apa? Kecil. Iya. Memilih menu. Memilih menu itu urusan nafsu apa urusan apa? So, Loh, katanya menahan hawa nafsu. Jadi yang dilakukan orang yang berpuasa itu satu berbuka kan? Wah, apaan aja ya cari makanan. Yang kedua apa? Imsak. Benar? Iya. Imsak. Kan berbuka, yang dibuka apa? Lontong. Begitu maghrib dia yang dibuka apa? Itu fakta ya? Fakta apa tidak? Ya fakta. Jadi berbuka. Nah, kemudian itu kegembiraan, emang nyatanya gembira kan hidup maghrib? Nah iya. Kita yang fakta-fakta aja lah. Nah, yang selama kita ini. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa Ramadan itu bergembira karena melihat Tuhannya. Berjumpa nggak waktu Ramadan sama Tuhan? Hah? Siapa yang udah berjumpa Tuhan? Mbak. Nah, terus kalau kita tanya, di mana kita menjumpai? Nanti di akhir, betul nggak? Jadi kita berjumpa Tuhan itu di akhir. Asik ini. Akhirat itu kapan? Hah? Nanti dia. Terus nantinya kapan? Loh. Jadi ada nggak orang melakukan suatu aktivitas perjalanan kemudian mau kemana akhirat? Akhiratnya kapan? Nantinya kapan? Nggak tahu. Terus akhirat itu ada di mana? Ini kan dunia ini. Akhirat ada di mana? Duh, katanya berjumpa Tuhan orang puasa. Ini kan kayaknya gimana ini? Kan itu hampir tiap Ramadan disampaikan itu. Mau tahu akhirat ada di mana? Mau tahu nggak?
Kalau nggak tahu akhirat, bagaimana mau berjumpa Tuhan? Orang berjumpa Tuhan itu di A. Betul? Kamu tahu nggak? Enggak, kalau cuma kepo-kepo doang nggak mau saya. Cuma mau tahu aja apa mau tahu bingit gitu. Bingit. Oh bingit, oke. Kalau pengen tahu bingit, saya sendiri juga artinya nggak tahu. Jadi sama-sama nggak. Perlu nggak nyari tahu itu? Perlu nggak nyari tahu? Nah, kalau mau nyari tahu berarti harus cari petunjuk yang benar, yang laroe babe itu di mana? Nah, cari di Al-Quran deh. Ya kan petunjuk yang tidak diragukan kan Al-Quran. Nah, cari di Al-Quran, yang bawa Quran terjemah, buka. Saya kasih tahu nanti akhirat ada di mana. Surat Al-Qasas. Nah, kalau nggak gitu kan nggak buka Quran. Al-Qasas. Al-Qasas itu surat keberapa saya lupa. Cari aja di daftar itu. Di daftar. Enak ngaji itu begini ngaji itu sambil ngobrol santai jadi nggak ngantuk. Al-Qasas juga di itu di daftar surat. Surat berapa? Al-Qasas deh. Mulainya buat pagi. Dia tahu akhirat dulu. Katanya ketemu Allah itu di akhirat. Ya kalau kita kan harus ke akhirat. Terus nggak tahu tempatnya. Terus nggak tahu kapan. Nanti kan ketemu semua. Sedangkan bahagia kita berharap dari saat ini kita pengennya bahagia. Udah ketemu sih? Al-Qasas ayat 77. 77. Udah belum? Ayo udah ketemu? Saya udah lama nggak dengerin aja baca Quran. Baca ya, satu ayat aja. Volumenya agak. Biar aku dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah al-akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya Mbak Di? Ya artinya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Maka benar Allah atas segala firman-Nya. Siap. Tolong saya didikte, takut salah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya? Terus bisa? Wabtaghi fima ataqallahu darnya apa kali belum nggak? Darul akhirah. Hah? Darul akhirah. Hah? Darul akhirah.
Pakai alif lam. Ad-darul. Oh, bilang pakai alif lam. A-nya panjang? Iya, hamzah. A-nya panjang nggak? Panjang Bang. Hamzah apa alif? Hamzah tapi ada alifnya. Sama tadi gua hamzahnya sama alif disatuin, nggak macam. Iya. Itu kan? Ya. Atakallahut. Darul Asam. Pakai alif ya? Balatan sana pakai alif? Enggak. Hah? Enggak. Enggak pakai alif. Hah? Enggak pakai alif. Tansa nggak pakai alif? Enggak. Nasi pakai ya? Iya. Nasi baka. Wala kata nasi baka minat India. Nah, oke ya. Ada wakaf nggak? Ada. Hah? Ada. Ada wakaf? Ada. Apa jim? Kop? Shot lam. Hah? Shot lam. Pola. Vaksin. Sama Ahsanallah ilaika. Ya, Ahsanallah ilaika. Terus wala apa? Tabji. Kalau tabji pakainya enggak? Tabgil pasada. Tabgil fasada. Wala tabgil fasada fil. Panjang Pak. Hah? Saknya panjang. Saknya panjang. Apa itu? Saknya. Pasa. Wala tabgil fasada gitu ya. Nah, Oh tadi tak kasih grade gitu aja lah. Apa ini itu ya? Tadi berdiri itu aja. Fil ardi. fil ardi. Inna waha. Ya. Iya. La yuhibbu. Pasti mufsidin. Karena ini fasada. Tidak patokan ini. 77. Oke. Wab tagi dan carilah. Betul. Fima pada apa-apa atau di dalam apa-apa. Atakallahu yang telah didatangkan atau diberikan oleh Allah kepadamu. Nanti kalau salah di itu ya. Jadi wabtagi fima atakallahu dan carilah pada apa yang telah diberikan oleh Allah atau dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Kalimatnya bisa dipahami nih. Saya ulang. Wabtagi fima atakallahu dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu atau yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Apa yang dicari? Darul akhirata. Pertama cari. Apa yang dicari? Kita hidup cari apa? Akhirat.
Kebahagiaan. Akhirat atau bahagia? Kan bahagia. Bahagia. Katanya pengen bahagia di dunia dan Akhirat. bisa. Bisa. Kan doanya. Di dunia yang ada enak. Di dunia itu enak, tapi belum tentu nikmat. Buktinya banyak makanan enak, tapi nggak enak makan. Banyak orang senang, tapi nggak bahagia, nggak. Nah, ini bedanya. Tetapi doa kita, Rabbana atina. Nanti beda kita. Rabbana atina. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, atina. Berikanlah kepada kami. Berikanlah kepadaku. Anugerahkan kepadaku. Apa? Fit dunya hasanah. Di dunia ini kebaikan. Kebaikan, nilai kebaikan tertinggi adalah bahagia. Kamu dikasih yang baik-baik, baju baik, mobil baik, suami baik, istri baik, tapi kalau nggak bahagia, berarti kebaikan di sini artinya kebahagiaan. Di mana? Di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan bahagia juga di Jadi kita maunya pengennya apa? Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Di dunia kita sudah di dunia. Apa saja bisa kita temukan? Mau apa di dunia? Ayo, mau boneka, mobil-mobilan, mau telepon, mau donat, ada. Akhirat sudah? Akhirat sudah apa belum? Belum. Udah tahu akhirat belum? Belum. Akhirat itu di mana? Udah tahu belum? Belum. Lah pengen bahagia bagaimana? Tahu akhiratnya belum, pengen bahagia. Konyol nggak gitu? Konyol nggak gitu tuh? Konyol tuh lucu nggak? Tertawalah. Tertawakan siapa? Diri sendiri. Iya, jangan menertawakan orang lain. Ternyata kita ini konyol dan lucu. Akhiratnya belum tahu, kok kepengen banget. Nah, ini Allah terangkan nih, wabtagi, kalau kamu mau cari akhirat, wabtagi dan carilah. Bima atakallahu, pada apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu. Kamu ini minta diberikan, berikanlah kami kebahagiaan di dunia. Nah udah sekarang carilah. Mau kebahagiaan itu di akhirat. Kebahagiaan itu ketika dengan mengenal Allah, mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan di akhirat ketemu. Cari akhirat biar ketemu Allah, biar kenal sama Allah. Nah, Allah memerintahkan wabtagi fima atakallahu darul akhirata, dan sekarang carilah pada apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, darul akhirah, kebaikan, pahala, kebahagiaan di akhirat itu. Jadi nyari kebahagiaan akhirat, nyari akhirat di mana? Mengenal Ayo coba. Tuhan. Pada apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Coba ingat-ingat sekarang. Allah sudah memberikan apa sama kita? Hah? Hidup. Bang cuma dikasih hidup. Semuanya coba. Ini orang kalau nggak kenal sama Allah nggak mungkin jawab semuanya. Lu kenal ya sama Allah. Dia tahu banget semuanya. Jadi semua kebaikan ini sudah diberikan Allah sama kita. Apa aja coba? Hidup. Semuanya. Nah, hiduplah bagian yang diberikan Allah kepada kita. Jadi nyari akhirat gimana? Hidup. Kamu hidup kok. Carilah kebahagiaan pada hidupmu itu. Apalagi ayo. Semuanya. Semuanya. Kita bisa melihat gak? Bisa kan? Ini siapa yang memberikan? Allah. Kenapa kita bisa melihat? Karena dikasih. Karena hidup. Jadi kasih kalau nggak hidup. Coba kalau ada orang mati ketip begini, kira-kira kamu seneng apa takut? Lucu kadang-kadang jawabnya itu. Dikasih, kalau nggak hidup dikasih
Bingung nakutin orang. Ya, itulah tempat akhirat. Cari akhirat itu dari pandangan kita. Makanya pandangan kita ini jangan ke dunia terus. Jangan akhiratkan mata kita. Mata kita sekarang sedang kemana? Sedang ke dunia apa ke akhirat? Ke akhirat. Buktinya? Ya. Kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita sedang memandang ayat-ayat Allah. Kita sedang bercakap-cakap dengan, kita sedang mendengarkan Ayat-ayat Allah. kedengaran nggak suara saya? Tadi saya suruh gedein volumenya ya. Berarti saat ini mata kita sedang ke akhirat. Oke? Telinga kita, pendengaran kita sedang kalam kita, ucapan kita sedang, mulut kita sedang ke Akhirat. bahagia nggak? Ada nggak lo? Enggak. Ada kalau yang janjian mah. Oh lama nih dalam hati tuh. Oh atau lama nih. Nirek jam. Wah lama nih. Bahagia nggak itu? Enggak, karena apa? Urusan dunia. Dia hanya untuk urusan yang mungkin kalau ketemu sama janjian cuman seneng, tapi kan nggak bahagia. Nggak bahagia. Ketemu tuh seneng, begitu ketemu seneng, ngobrol aja gara-gara sepele. Cemberut, ya kan? Suka gitu nggak? Suka gitu? Wah, udah sering belum pernah? Jarang. Itu dunia. Ini caranya begini. Yakin nggak kita sedang bercakap-cakap dengan Allah? Mendengarkan kalamullah? Yakin nggak? Apa perlu saya bacain Arabnya? Ya, orang saya nggak dibacain Arabnya nggak yakin. Rasulullah itu pernah bersabda begini. Mayuridu ayatakallama ma'allah fal yaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan Allah, fal yaqra'il Qur'an, maka hendaklah dia membaca, karena Al-Qur'an yang kita yakini sebagai kalam Allah, firman. Makanya ketika membaca begini, ada pesan. Ini kan kita terima pesan sekarang. Pesan apa? Tentang akhirat. Petunjuk. Malam ini saya mendapat petunjuk. Di mana akhirat itu bisa aku dapatkan? Di mana? Pada apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ini semua ini bisa diakhiratkan. Yang dapat gajinya harian, rezeki bukan? Pemberian siapa? Akhiratkan. Kan itu apa yang diberikan Allah kepada kita? Ilmu. Akhiratkan ini. Saya sudah mengakhiratkan ini. Untuk apa? Bahagia. Walaupun kadang kurang menyenangkan. Di mana kurang menyenangkannya? Ya itu ketika ada senang dan tidak senang itu mesti dunia urusannya. Ya. Kita nggak menyenangkan kadang, tapi kalau saya sih senang aja, malah saya persilahkan. Kalau saya orang kan suka nggak senang, tersinggung gitu. Saya bicara setengah mati, di sana ngantuk setengah mati, itu kadang-kadang kan nggak menyenangkan. Tapi saya malah senang, kadang-kadang saya suruh yang ngantuk silakan ngantuk, yang mau ngopi. Saya begitu. Karena saya ingin bahagia. Sedangkan itu urusan egois. Urusan egois kan nggak bisa bahagia. Enak aja gua ngomong ngocok nggak mau dengerin gua, loh. Saya enggak. Kamu dengarkan bagus, nggak mendengarkan bagus. Mendengarkan boleh, nggak mendengarkan boleh. Kalau saya maksa harus mendengarkan apa yang saya katakan. Ntar kalau Mbak Ci bilang, Pak Wato lagu apaan, kuping gua ini gua mau dengerin kayak pun nggak suka, kalah lagi saya. Ya enggak? Itu yang bikin nggak bahagia karena egois.
maunya didengerin, maunya diperhatiin, maunya disayang. Mau sekali-sekali kita yang memperhatikan, kita yang menyayang, kita yang melayani, kita mau dilayani. Kita telat melayani, nggak perhatian banget, iya kan? Padahal orang juga nggak tahu dia lagi dalam kondisinya seperti apa. Itu dunia adanya. Sampai kapan nggak bahagia kalau yang begitu? Gara-gara apa? Egois, hawa nafsu. Nah, coba di akhirat kan ini loh. Jadi nunggu nanti apa sekarang? Sekarang itu kapan? Saat ini. Di mana? Di sini. Nah, di sini senang, di sana senang, di mana-mana, hatiku senang, di ngaji senang, di rumah, senang, di tempat kerja, senang, di mana-mana hatiku senang. senang. Itu bagian kecil dari bahagia. Halo bro, asik dah. Ayo Pak Kiai, coba komennya. Ayo. Nanti habis ini ada yang komen. Oh iya. Ini semua belakangnya Rin itu mesti komen. Ayo Pak Kiai, semangat. Yes Pak Kiai. Wah, kami ikut gembira. Kami ikut bahagia malam ini. Nanti mesti komenin, walaupun belum. Tapi nggak tahu kalimatnya apa. Aku senang baca komen itu, wah keren ini. Berarti ada perhatian, peduli, lumayan nambah subscribe, ya kan? Walaupun nggak diminta, itu ngerti loh, aku nggak pernah minta subscribe kok. Di subscribe, di like, di komen itu. Kan saya nggak pernah minta ya, ada nggak minta? Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Oh nggak ada itu. Tapi kok ada yang mau begitu kan berarti perhatian kan? Alhamdulillah. Itu kita ucapkan terima kasih kepada yang mau komen. Komen itu nggak harus bagus. Komen jelek boleh. Loh, iya dong. Kapan orang tahu keburukannya kalau nggak ada yang ngomelin buruk? Orang nggak tahunya baik aja. Terima kasih. Nggak ada ngaruh komen jelek itu. Silakan aja. Ayo kalau nggak percaya. Nah, udah tahu belum dapat akhirat? Jelas? Kaki kita akhirat kan. Ada urusan dunia? Enggak ada. Apa saya ngajarin bisnis? Ngajarin jualan, ngajarin apa? Justru yang jualan itu akhirat kan jualan, karena jualan itu pemberian Tuhan. Yang mingguan, hari Sabtu gajian, iya kan? Pemberian siapa? Allah kan rezeki akhirat kan. Nanti giliran dan dapat duit banyak terus nggak bisa apa-apa. Perasaan saya dapat duit banyak Pak, tapi nggak kelihatan apa-apa. Emang dasar duit jin dimakan setan loh. Setan lagi disalahin. Kamu yang nggak mau coba akhiratkan, nggak ada yang bisa ngambil. Betul nggak? Justru yang diakhiratkan itu nggak ada yang ganggukan. Kan enak. Kita datang di akhirat, semua udah lengkap. Sama juga kalau orang merantau mau pulang kampung. Di perantauan dia kumpulkan, terus dikirim lagi ke kampung. Teng, buat beli tanah misalnya. Ya kan? Berjaga-jaga nanti kalau pulang kampung. Teng, punya rezeki lagi, kirimin ke saudara. Tolong ya cari tukang dipasang pondasi. Pasang tembok, pasang kap, jadi rumah di kampung, ya. Terus teng, wah, itu ini buat lemari buat pakaian. Oh, ini nanti buat di ruang tamu. Begitu kita pulang kampung, nggak perlu repot-repot. Nanti mau pindah ke kampung pakai truk kemana? Nggak perlu, lelang aja. Kenapa? Di kampung gua udah lengkap. Nyantai kita, di sana udah tinggal menit. Bisa dipahami ini? Gambarannya gitu lah. Kita ini kan orang merantau di dunia ini. Bakal pulang Kampung. Sekarang pulang kampung nggak punya bekal, mau ngapain? Ayo, jalan kaki.
Kamu pulang kemana? Solo, Jogja? Mana sih bapak? Mana? Hah? Jogja. Ibu? Mana? Nah, terserah. Mau ke Kebumen atau ke Jogja, nggak punya bekal, kira-kira gimana? Naik bis diturunin nggak? Jalan kaki? Emang nggak pengen minum, jalan? Nggak pengen jajan? Nih, nggak punya bekal. Di sana masuk surga, nggak punya apa-apa. Modalnya iman doang. Iman kan masuk surga orang iman. Tapi hanya imannya doang kan gitu, cuma percaya Islam katanya. Terus di sana nggak punya apa-apa. Makanya orang yang amanu mesti wa amilus Sorry. solehah. Ya kan? Jadi man amana billah wal yaumil akhir wa amila solihan falahum ajruhum inda rabbihim la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Iya kan? Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah ya, wal yaumil akhir, beriman dengan adanya kehidupan akhirat, hari akhirat itu ya, kemudian dibuktikan dengan wa amilu sholihat, amal soleh. Amal soleh itu apa? Kakinya diakhiratkan, hidupnya diakhiratkan, pikirannya, ilmunya diakhiratkan, pandangannya diakhiratkan. Ini kan amal soleh. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka akan mendapat pahala. Itu ya, kebahagiaan itu bagian dari pahala. Pahala dari mana? Inda rabbihim, di sisi Allah. Jadi Tuhan itu di akhirat. Di sini kita nyari-nyari ya nggak ketemu, akhirnya salah. Dikira kalau udah jadi presiden itu akhirnya mempertuhankan jabatan presidennya, mempertuhankan, dikira kekayaan itu paling hebat, semua dicurahkan hanya untuk kekayaan, akhirnya mempertuhankan kekayaan, betul nggak? Yang ujung-ujungnya mempertuhankan hawa itu dunia. Jadi salah Tuhan. Nah, pengen bahagia, fi ma'rifati dayan, kenal Tuhan, kenali Tuhan, jumpai Tuhan, cari alamat Tuhan, hidup bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu bahagia. Caranya, karena di akhirat, semua akhirat kan, aja jalan akhirat. Loh, wabtagi bima ataqallahu darul akhirah. Jadi sudah tahu tempatnya akhirat. Kapan kita ke akhirat? Sekarang. Nggak nunggu mati. Di mati mah di kuburan tempatnya. Orang mati tempatnya di mana? Kuburan. Kuburan apa di akhirat? Kuburan. Ada yang nggak di kuburan? Ada yang ditaruh di kayak kuali begitu. Yang di Ngaben itu, di Ngaben Bali. Dibakar. Ya? Dibakar. Hanya dibakar. Ada yang dilarung. Udah tahu akhirat ada di mana? Sudah tahu. Pertanyaan udah tahu. Kapan kita bisa ke akhirat? Sekarang. Nggak nunggu mati. Kapan bahagianya nunggu mati? Nggak bahagia. Bahagia nanti di akhirat. Kamu udah mati. Ya mati tapi nggak itu dulu kan. Ada sekebun. Terus nunggu kiamat. Kapan kiamat? Loh, lucu ya. Jadi pahala kita dapatkan kapan? Sekarang. Bukan nanti. Itu yang membuat orang malas beramal, karena pahala nanti terus nggak kunjung tiba. Nanti itu kapan? Iya. Bisa diterima akal? Bisa dipastikan? Hah? Bisa dipastikan? Bisa dibuktikan? Buktikan. Sekarang, saat ini, di sini. Nah, iya dong. Ini kan petunjuknya dari Allah. Ini pesan dari Allah. Kamu jangan kemana-mana nyari bahagia. Oke ya. Nah, ya akhirat ya akhirat.
Terus dunianya bagaimana Pak? Kan kita hidup di dunia. Makanya wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan engkau lupakan bagianmu di akhirat yang kamu cari. Tapi dunia jangan engkau lupakan. Bukan dikejar, tapi jangan engkau lupakan. Enggak usah dicari. Kalau mau cari akhirat, kebahagiaan ada di sana, kenikmatan semua ada di sana, kekal abadi di dunia ini kita tidak tahu sampai kapan. Tapi karena kita di dunia, jangan kau cari-cari dunia, mau dunia ini semua sudah disediakan oleh Allah untuk kita. Oke? Loh, mesti nunggu Arabnya. Kalau nggak dibacain Arab nggak percaya sih kamu. Seolah-olah Pak Wata itu gimana gitu. Kalau nggak dibacain Arabnya gitu, kalau itu nggak mantap. Ya kan? Di situ dikatakan alladzi ja'ala lakumul ardo firasyan wa samaa wa ja'alna minas samai bukan gini alladzi ja'ala lakumul ardo firasyan wa samaa wa anzala minas samai wa akhraja bihi minas untuk apa? Rizqal alladzi itu zat itu nggak bisa disebut zat yang wajibul wujud, kemudian mengatasnamakan menyebut dirinya dengan aku karena sendirian, belum menciptakan apa-apa. Ketika menciptakan apa-apa memperkenalkan diri dengan nama Allah. Jadi Allah itu apa? Zat. Nama. Iya, nama. Zatnya nggak ada disebut-sebut di surat Al-Insan kemarin, nggak ada yang disebut. Dia zat. Zat itulah Ja'ala yang telah menjadikan lakum untuk kalian semua al-ardo, bumi ini terhambat, firosan sebagai hamparan, sebagai tempat berpijak. Kita bisa ngeluyur sana. Coba kalau ini bukan untuk kita, kayak kalong kita belandula di atas pohon, kepalanya di bawah. Kayaknya kalau kepala di bawah, pantatnya di mana? Atas. Kemaluannya? Atas. Kalau pipis? Ngeces. Dilewer. 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 Kalau BAB mencret lagi? Dilewer. Kita bersyukur enggak? Coba kalau nggak diciptakan kita bumi untuk kita berpijak, bisa kemana-mana. Lakum. Alladzi ja'ala lakum. Dialah zat yang telah menjadikan untuk kalian al-ardo, bumi ini firosan sebagai hamparan, tempat berpijak. Wasamaa. Dan dia juga yang menjadikan langit itu binaan sebagai atap, plafon, dihias dengan bintang, bulan, planet-planet berngelapan kalau malam. Sehingga orang yang berlayar di lautan pun dia bisa mendapat petunjuk jalan dengan melihat namanya ilmu perbintangan, ilmu falak. Lihat ini arah sana. Dulu belum ada kompas. Nah, wa anzala minas samai ma'an. Dan dia juga zat yang telah menurunkan air itu dari hujan. Coba nggak ada hujan. Orang di kampung udah ngeluh. Maaf Pak Watong, di kampung lagi susah. Emang kenapa? Musim ketiga. Kenapa orang susah musim ketiga di kampung? Sawahnya nggak bisa dipat. Pada retak-retak gitu. Makanya Allah wa anzala minas samai ma'an, Allah turunkan dari langit, zat itu menurunkan dari langit air. Fa akhraja, maka keluarlah bihi dengan sebab air hujan yang turun dari langit itu minas samarati, dari berbagai macam jenis tumbuhan, menghasilkan buah-buahan untuk apa? Rezeki. Rezeki untuk kalian. Ngapain kamu cari-cari? Tinggal mau ngambil apa tidak? Betul enggak? Tentunya ambilnya pakai etika dan aturan, tapi sudah disediakan. Tapi kalau akhirat, lagi cari akhirat itu, karena ternyata kamu belum tahu akhirat itu ada di mana.
Dan kamu nggak tahu kapan kita ke akhirat itu. Halo. Makanya Allah kasih tahu. Kalau mau carilah akhirat itu. Itu ada kebahagiaan, kenikmatan yang kekal abadi. Tapi karena kita ditugaskan sekarang di dunia dan fasilitas diberikan oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu di dunia, diakhiratkan ya diakhiratkan, ya kan? Kamu besok perlu berangkat kerja, sisakan untuk beli bensin 1 bulan. Barangkali bannya bocor untuk ganti ban, kos-kosan. Sekali-kali kalau dapat lemburan makan enak, sate kambing, apa Korean, apalagi itu yang gitu. Tapi jangan lupa ingat sama gurunya, karena tahu gitu kan yang ngasih tahu gurunya. Gurunya jangan dipostingin gambarnya doang. Waduh, gua kagak diajak gua. Ya, enak nggak gini nih? Jelas nggak? Bisa diterima akal? Bisa dipastikan? Bisa dibuktikan? Ayo, kalau ini indah sekali akhirat. Jangan dilupakan. Kenapa? Di dunia ini nggak banyak yang bisa kita ambil. Sebanyak apapun yang sudah kita raih di dunia ini dimakan cuman jadi isi Septic tank. isi apa? Septic Septic tank. tank. Yang dipakai bakalan jadi rong. Kadang sebulan 2 bulan bosen. Kalau lagi pengen kayak apaan, gue pengen sepeda yang bisa dilipat. Iya, udah lu dibeli dong, nggak nangis. Udah dibeli sepedanya, udah dilipat. Sebulan dipakai apa, digeledakin di mana aja. Ini diminta orang, nggak boleh. Dibeli, nggak boleh. Belinya mahal-mahal, masa ditawar sama tukang rongsokan cuma segitu, ya kan? Itulah dunia, jangan lupakan aja. Apa yang membutuhkan, penuhi. Jangan sampai enggak lah, ya. Itu minat dunia jangan nyelengi. Karena apa? Kita hidup butuh tempat tinggal, nanti nabung dikit-dikit. Jangan siapa tahu bisa beli tanah atau barangkali dapat peninggalan tanah, kan lumayan bisa buat bangun rumah. Jangan dilupakan itu. Hanya sebatas itu kebutuhan kita di dunia, nggak banyak. Oke ya. Terus bagaimana caranya meraih akhirat? Baru. Bagaimana cara mengakhiratkan semua yang diberikan oleh Allah kepadamu? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata. Gimana caranya? Ini loh. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu kama sebagaimana ahsanallahu ilaika, Allah telah berbuat baik kepadamu. Ayo kita berpikir tentang Tuhan, kan sudah kenal, sudah tahu akhirat. Kan sudah ke akhirat kan barusan? Udah apa belum? Sudah tahu kan? Sudah nyampe kan? Sudah senang kan? Sudah ketemu Allah? Nah, kata Allah apa? Wa aksin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat baik sama kamu. Bagaimana Allah berbuat baik sama kita? Kita sekarang kan lagi baik nih. Lagi baik kan? Ngaji baik lah, siapa juga baik. Allah berbuat baik nggak sama kita? Baik, kita dikasih bisa ketawa, bisa nyantai, hati kita adem, hati ayam, pikirannya kan rasa tenang gitu loh. Daripada tadi belum ngaji, belum sholat, mbok di rumah nih, mbok mikir apa, hatinya keluyuran. Sekarang di sini ayam nggak? Apa sudah mulai galau? Yang mau galau interupsi Pak, saya ada perlu, nggak apa-apa. Loh enak dong ngaji sama aku, nggak dipaksa. Enggak, izin Pak. Ya, tapi sebentar lagi udah. Jadi kita baik, Allah baik sama kita. Kita nggak baik, Allah murka nggak? Loh, kita nggak berbuat baik, disiksa nggak sama Allah? Ayo nih ngomong. Kapan kita pernah disiksa sama Allah? Kapan kita pernah dimurkai Allah? Masih mau menuduh Allah yang enggak? Allah itu maha mencintai hambanya, Allah maha pengasih, maha penyayang, gapura. Dia punya gapura. Di mana-mana gapuranya.
Setiap gapura ada jalan. Setiap ada jalan di situ ada kehidupan dan ada kemakmuran karena gapura. Maha pengampun. Coba jangan sholat deh setahun. Allah nggak marah. Tetap dikasih hidup. Tetap dikasih bisa ketawa-ketawa. Ya bisa makan. Hah? Pernah kita? Pernah disiksa? Jadi berbuat baik itu seperti Allah berbuat baik sama kita dong. Jangan kalau orang baik sama kita, kita baik. Ntar kalau orang nggak baik sama kita juga nggak baik. Terus apa bedanya kita dengan dia? Apa Pak, orangnya dia itu juga nggak baik kok. Lah kamu? Nggak baik juga. Apa bedanya kamu sama dia? Ternyata kamu juga nggak baik. Lah coba dibayangkan. Selama ini jangan terus dalam hati, gua banget nih, gitu ya kan? Orang baik sama gue, gua baik, ya kata baik, gua coba dulu. Itu sama kamu sama dia, sama-sama nggak? Baik. Yang Allah maunya berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik sama kamu. Kamu baik, Allah baik. Kamu nggak baik, Allah tetap baik. Kira-kira gini, kalau kamu nggak berangkat ngaji, terus nggak sholat, nggak itu, terus berangkat kuliah, berangkat sekolah, dikasih sangu nggak sama bapaknya ibunya? Dikasih nggak? Dikasih enggak? Enggak, yang bener. Rasa tegur ya? Tetap dikasih. Kenapa Allah gerakan? Coba kalau Allah marah, tadi nggak sholat, jangan dikasih duit dia, jangan dikasih, biar jalan kaki sama kuliah. Baduk apa sana di tempat kuliah? Betul nggak? Lah iya. Beneran ini. Jadi tidak mungkin Allah menyiksa kita. Yang ada kita tersiksa oleh perbuatan kita sendiri. Coba deh. Orang nggak baik, kita tetap baik. Orang ngomongin kita, biarin aja. Kita tetap berbuat baik sama orang yang ngomongin kita, jelek-jelekin kita, sampai kita baikin aja dia. Jangan mutung. Baru diomongin begitu aja. Bapaknya udah pengen pulang kampung aja. Ya, nggak betah. Baikin dia. Kalau perlu, jalan-jalan beli parsel. Assalamualaikum. Sowan kula sepindah silaturahmi kang nomor kali. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada itu karena telah berjerih payah menyusahkan waktu untuk memperhatikan saya, ngomongin saya, dan alhamdulillah ya saya yang tadinya banyak dosa saya dihapuskan oleh Allah karena jasa jenengan gitu. Sama sudah mau membawa beban dosa saya. Ini sebagai wujud terima kasih, ini saya bawakan parsel walaupun jeruknya rada asem, ngupasnya susah. Sampai saya itu ora iso mangan. Beda nggak sama dia? Beda. Dia nanti tersiksa sendiri batinnya. Wah, gua udah fitnah, gua omongin kirain itu kok malah jadi baik. Malah derajatnya ditinggikan oleh Allah. Makin sakit nggak? Makin tersiksa. Bukan disiksa sama Allah, tersiksa karena sikapnya sendiri. Itu caranya gampang kan? Dan Rasulullah contohkan. Bayangkan, mungkin pernah dengar cerita ini. Ada orang Yahudi yang sangat membenci sama Nabi Muhammad. Itu tiap hari Nabi Muhammad dicaci maki, dicerca, dihina, diomongin macam. Nabi kebetulan orangnya tunanetra. Rasulullah tiap hari mendatangi, disuapin, dikata-katain lagi, diomongin orang begini, gini. Besok dikasih makan lagi, disuapin lagi. Itu Rasulullah. Pas Rasulullah wafat, kan siapa yang mau nyuapin? Akhirnya sahabat yang nyuapin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia datang nyuapin. Beda nggak kira-kira? Tidak. Kita biasa disuapin sama mama. Tiba-tiba ada tetangga yang nyuapin, berasa nggak? Nggak, kamu yang biasa disuapin loh katanya. Katanya saya sih, kan saya belum pernah nggak suapin depan saya. Tidur klonin, makan disuapin, nggak apa-apa, anak pondok. Tahu kakaknya dulu begitu apa enggak? Kalau sama dia juga sama kan anak pondok. Kalau dia saya sering lihat disuapin, diklonin. Ini kan beda nggak kira-kira kalau tetangga yang nyuapin?
Beda. Ini orang yang ketika saya di Bagas yang nyuapin, loh kok ini beda rasanya, kok tangannya beda. Ini engkau yang bilang, oh tidak. Itu yang biasa datang ke sini nyuapin, itu sudah meninggal dunia. Itulah orang yang setiap hari engkau caci maki, engkau fitnah, engkau jelek-jelekin. Itu yang nyuapin saya itu. Iya, betapa mulianya dia. Dia pasti bukan orang biasa, pasti dia utusan Tuhan. Kalau gitu saya bersaksi. Malah masuk. Karena apa? Dicontohkan Nabi. Orang baik ya baik, orang nggak baik. Yang setiap hari ngeludahin Nabi Muhammad, begitu sakit, temennya sahabatnya belum nengokin, Nabi Muhammad nengokin duluan. Akhirnya masuk pakai akhlak dulu. Wasin kama sanallah ilaika, maka itu terlepas hadis satu tidak ada yang mengatakan takholaku bi akhlakillah, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah karena kamu khalifah. Nah, saya nggak mempermasalahkan itu hadis apa doa apa bersuah karena saya bukan peneliti. Udah ya sampai sini ya. Terus lawan kata dari ini, wala tabgil fasada fil ardi, dan jangan sekali-kali engkau membuat kerusakan di muka bumi ini dengan berbuat melampaui batas, dengan buat apa ya, melanggar aturan. Wala tabgil fasada fil ardi. Kenapa? Ini loh, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Jadi bahagia di mana? Caranya Mengenal Tuhan. dengan mengenal Tuhan. Sudah kenal? Sudah. Sudah tahu alamatnya? Sudah. Dekat apa jauh? Dekat. Lebih dekat dari Dia keluyuran sendiri apa bersama kita? sama. Arabnya mana? Bahwa Aku. aina makun. Tuh. Dia senantiasa menyertai kalian. Aina makuntum, di mana saja kalian berada. Berusahalah semua yang dikaruniakan Allah diakhiratkan supaya kita senantiasa bisa merasakan kebersamaan kita dengan Allah. Kita merasakan kedekatan diri kita kepada Allah. Disitulah sumber kebahagiaan. Makanya judulnya juga taqarrub ilallah. Pendekatan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mustaqim, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Cukup? Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.